Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Yuda dari Forum Sisi Informatika Udayana. Di sini saya akan membahas tentang high pass audio filter. Jadi, apa sih itu filtering? Filter adalah sebuah sistem yang dapat memisahkan sinyal berdasarkan frekuensinya. Ada frekuensi yang dapat diterima, frekuensi yang diberikan lewat, dan juga frekuensi yang ditolak. Dalam hal ini, secara praktis dilemahkan. Jadi dikenal ada 3 jenis filter. Yang pertama adalah low pass, terus high pass, dan juga band pass. Low pass filter adalah filter yang digunakan untuk meneruskan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi. High pass adalah filter yang digunakan untuk melewatkan sinyal frekuensi tinggi serta meredam atau menahan sinyal frekuensi rendah. Sedangkan band pass adalah campuran dari keduanya, yaitu menurunkan sinyal pada range frekuensi di atas frekuensi batas bawah dan juga di bawah frekuensi batas atas. Selanjutnya saya akan lebih berfokus untuk membahas mengenai high pass filter. Nah, high pass filter adalah jenis filter yang melewatkan frekuensi tinggi tetapi mengurangi amplitudo frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi cut-off-nya. Apabila bisa kita ilustrasikan, jadi high pass filter dapat diilustrasikan seperti gambar yang ada ini, di mana terdapat frekuensi tinggi dan juga frekuensi rendah sinyal. Nah, nantinya ketika sinyal-sinyal tersebut melewati filter high pass, hanya frekuensi tertinggilah atau frekuensi yang memenuhi syarat dari high pass tersebut yang dapat melewatinya. Selanjutnya saya akan mencoba mengimplementasikan high pass filter secara sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Saya di sini menggunakan beberapa modul, ya. Pertama, modul SkyPy, di mana saya menggunakan signal yang ada dalam modul SkyPy. Selanjutnya saya menggunakan modul NumPy untuk perhitungan dan juga modul Matplotlib yang saya gunakan untuk melakukan plot-plot untuk menghasilkan grafik dari sinyalnya nanti. Pertama, sini saya akan membuat sinyal. Kita akan membuat sinyal. Yang pertama, kita akan membuat 3 sinyal. Yang pertama sinyal awal atau sinyal yang tanpa noise. Selanjutnya sinyal noise-nya dan juga sinyal gabungan, yaitu sinyal awal ditambah dengan sinyal noise-nya. Jadi untuk pertama kita ketahui rumus untuk membuat sebuah sinyal sinus adalah seperti gambar di samping. Ya, rumusnya ada ya, di samping itu. Rumusnya kan A sin 2pi ft atau A sebagai amplitudo, sin 2pi kali frekuensi dan juga waktu. Di sini untuk waktunya pertama kita tentukan yaitu selama 1 detik sinyal, di mana dalam 1 detik sinyal itu ada 800 frame gitu. Kemudian saya akan membuat sinyal yang awal atau sinyal aslinya dengan menggunakan modul NumPy. Kita menggunakan NumPy sin 2pi kali 20 kali t. Nah, di sini tuh sinyal yang awal adalah 20 Hz. Kemudian saya membuat noise dengan besar 40 Hz. Sama seperti yang tadi adalah np sin ini kali 2 npp 2pi frekuensinya 40 dan juga waktunya ini. Kemudian untuk menggabungkan kedua sinyal ini kita menggunakan operasi tambah atau AND. Operasi tambah itu sinyal gabungan, sinyal awal ditambah dengan noise yang ada. Kemudian di sini saya menggunakan filter dari menggunakan sebuah butter, di mana butter ini dapat digunakan untuk melakukan pemrosesan sinyal digital maupun
analog filter untuk desainnya. Mungkin saya jelaskan arti dari ini source signal.butter 2030 HP output source dengan fs 1000. Jadi yang pertama 20 ini adalah 20 nya adalah yang akan kita hilangkan atau frekuensi yang akan kita hilangkan. 30 nya adalah batas dari high passnya. HP ini menunjukkan high pass dan outputnya SOS. Jadi SOS ini merupakan default dari output pembentuk butter ini. Kenapa kita menggunakan SOS? Karena untuk penggunaan secara general biasanya filtering menggunakan butter ini outputnya berupa SOS dengan fs atau frame per secondnya adalah 1000. Selanjutnya kita juga membuat sebuah filternya ini dengan memanfaatkan skypi.signal.sourcefield. Nah, ini juga merupakan salah satu filter yang saya gunakan. Selanjutnya juga saya menggunakan source field, di mana parameter dalamnya adalah source yang tadi, yang sinyal butternya, dan juga sinyal gabungannya. Selanjutnya saya membuatkan plot untuk menampilkan hasilnya. Plot yang pertama itu untuk menghasilkan sinyal dari gabungan atau sinyal gabungan tadi, yang sinyal asli ditambah dengan noise-nya dengan seperti ini menggunakan rumus plt.subplot 311. Nah, kenapa 311? Di sini saya ingin menunjukkan 3 gambar. Jadi saya membaginya menjadi 3 ya, seperti itu, membuatkan array 3 kali 3, mana saya mengubah kolomnya. Pertama ini 31 untuk yang sinyal gabungan, 312 untuk ininya sinyal yang hasil filter, dan 313 intinya untuk membandingkan atau menggabungkan keduanya dan dengan warna yang berbeda agar kita tahu seperti apa bentuk perbandingannya. Itu biasa, pertama kita atur ada 3x kan, x1 itu subplotnya untuk gabungan, sinyal gabungan dengan menggunakan plt.plot pada yang disediakan oleh modul Matploid. Kita plot sinyal gabungan. Kemudian yang kedua kita lakukan juga hal yang sama untuk plot dari hasil filter yang tadi ini. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan plot untuk hasil filter juga, tetapi kita tambahkan dengan sebuah label, itu sebuah sinyal gabung juga nanti dengan sinyal gabungan, agar nanti di gambarnya itu ada 2, yaitu sinyal hasil filter dan juga sinyal gabungannya. Selanjutnya kita plot atau kita gunakan fungsi plt.typeLayout dan juga legenda, baru kita lakukan show. Nah, seperti itu saja. Selanjutnya kita akan coba jalankan program ini. Kita run pada terminal. Nah, ini dia hasilnya. Nah, dapat kita lihat ini merupakan sinyal awalnya, sinyal 40 dan juga 20 Hz sinusoid, seperti ini bentuknya. Ini adalah hasil dari high pass 30 Hz tadi yang saya bilang pada fungsi butter.
kemudian ini inverter ini. Kemudian ini adalah apabila kita lihat secara gabungan, maksudnya kita bandingkan langsung, yang berwarna orange ini adalah sinyal asli dan yang berwarna biru adalah maaf, mungkin ini sinyal asli. Nah, kita run ulang, coba. Sinyal hasil filter. Nah, ini dia hasil dari run program. Nah, yang paling atas itu adalah gambar grafik dari sinyal sinusoid 20 dan juga 40 Hz yang kita buat. Gabungannya mana 20 dan juga 40 Hz. Kemudian bawahnya ini adalah hasil dari high pass-nya. Untuk kita gunakan high pass dengan batas 30 Hz. Yang ini tadi di SOS signal ini. Lalu ini adalah yang paling bawah perbandingan sinyal setelah filter. Jadi yang berwarna biru itu adalah sinyal hasil filternya, dan yang berwarna oranye adalah sinyal awalnya, yaitu sinyal yang berisi noise tadi. Nah, terlihat perbedaannya ya di sini. Jadi terdapat pengurangan atau penekanan di sinyal yang bawah sehingga sinyal tinggi yang diprioritaskan. Sekian pemaparan saya mengenai high pass filter. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.